Oke, selamat datang di part 2 dari video tutorial membuat aplikasi AI tebak gambar. Kita review dulu yang kemarin. Kita sudah berhasil membuat aplikasi tiruan dari Paint ya. Di sini kita sudah bisa menggambar kotak, garis, gitu kan. Klik kanan untuk menghapus. Kita bisa buat lingkaran, gambar apapun lah, seperti Paint lah ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kali ini di sini kita akan bikin benar-benar AI-nya. Jadi gimana kalau misalkan kita gambar kotak, si aplikasi ini bisa tahu kalau ini itu adalah kotak ya, seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Di sini kita akan menggunakan bantuan dari machine learning, yaitu ya di sini ada library scikit-learn. Di sini tuh ada banyak model-model atau algoritma machine learning yang tersedia gitu kan. Kalian bisa gunakan yang mana saja. Nah, di sini saya akan menggunakan yang paling sederhana, yaitu nih nearest neighbor. Buat kalian yang pengen tahu bagaimana perhitungan matematis di balik algoritma ini, mungkin kapan-kapan saya bikinin aja ya. Nah, di sini tutorial cara menggunakannya itu cukup simpel ya. Jadi di sini kita tinggal siapkan saja data latihnya dan labelnya. Oke. Bagaimana sih cara kerjanya ya? Saya akan jelaskan secara sederhana saja ya. Jadi itu kan adalah algoritma supervised. Dimana algoritma supervised learning itu adalah algoritma yang dimana kita memerlukan data latih untuk melatih model kita. Jadi contohnya gini, misalkan kita menggambar kotak gitu. Nah, kita kasih tahu dulu AI-nya bahwa ini itu kotak. Oke, tunggu sebentar. Kan tujuan kita itu mau bikin AI yang bisa menebak, tapi kenapa kita malah ngasih tahu kalau ini tuh kotak gitu kan? Nah, jadi kalau kita analogikan seperti manusia, manusia itu kalau dia belajar pasti apa ya? Kalau ujian itu dia nggak mungkin tiba-tiba bisa kan? Pasti dia belajar dulu. Seperti anak-anak misalkan diajarkan penjumlahan, satu tambah satu sama dengan dua, nggak mungkin mereka bisa tiba-tiba tahu satu ditambah satu itu sama dengan dua kalau tidak diajarkan seperti itu kan. Nah, AI pun juga sama. AI kalau pertama kali dibuat dia itu pasti masih apa ya, masih goblok gitu kan. Kita mesti ajarin dia sampai dia jadi pintar baru biar dia bisa mandiri. Nah, kurang lebih seperti itu analoginya. Nah, di sini untuk pembelajarannya kita mesti menyiapkan materi pembelajarannya gitu kan. Nah, materi pembelajarannya itu apa? Karena kita di sini uh, task atau tujuan kita itu membuat tebak gambar kotak, lingkaran dan segitiga, maka data pembelajarannya adalah gambar kotak, lingkaran dan segitiga. Seperti itu. Nah, tapi di sini kita perlu kita perlu rubah sedikit program kita. Jadi kalau kita lihat source code kita yang kemarin, kan backgroundnya itu warna putih, dimana warnanya akan 2555. Lalu untuk untuk gambarnya itu warna hitam, dimana itu angkanya adalah 0 gitu kan. Nah, kalau dalam perhitungan matematis, angka 0 itu mau dikalikan berapapun pasti hasilnya akan 0 juga kan. Nah, itu akan mempersulit AI kita nantinya. Nah, untuk mempermudah AI kita belajar, kita akan tukar nih. Jadi backgroundnya kita bikin dia warna hitam, terus gambarannya jadi warna putih gitu. Jadi kita backgroundnya rubah jadi warna hitam, lalu kuasnya kita jadi warna putih, lalu pas reset jadi warna hitam. Oke, kita coba. Nah, seperti ini. Oke. Nah, dengan cara seperti ini AI kita akan lebih mudah belajar. Jadi di sini tuh dia akan melihat ini angka 0. Nah, di sini nih baru ada angkanya kan. Seperti itu. Nah, eh untuk lebar ini kan masih 5. Kita bisa perbesar lagi, misalkan jadi 50 gitu. Kita pertebal lagi jadi biar dia lebih mudah melihatnya gitu kan. Oke, ya sepertinya saya sudah cukup. Nah, oke. Nah, pertama sekarang kita harus menyiapkan data latihnya dulu. Jadi data latihnya itu kan berupa gambar kan. Jadi kita akan menyimpan gambar yang baru saja kita buat tadi. Nah, bagaimana cara menyimpan gambar? Di sini saya akan coba menggunakan event key ya. Jadi ketika misalkan saya mencet tombol apa ya, tombol K gitu, artinya kita menyimpan gambar kotak gitu kan. Kita coba window bind key. Nah, di sini misalkan kita buat callbacknya save image. Nah, di sini dev save image event. Nah, di sini saya masih belum tahu nih
tombol apa sih yang kita pencet gitu kan. Kita coba print event dot. Oke, untuk eventnya sendiri di sini ada char member. Oke, di sini ada char member. Kita coba. Misalkan di sini saya pencet huruf A, B, O, A, S, D. Oke, ya seperti ini ya. Oke. Tinggal kita cek saja. Jadi if kalau charnya itu adalah misalkan K, berarti ini kotak ya. Nanti kalau kotak kita simpan gambarnya. Nah, objek gambar kita kan yang img ini tadi kan. Kita simpan img dot save gitu kan. Oke, kita bikin folder dulu deh biar terstruktur lah ya. Ada folder kotak, lalu ada folder lingkaran. Oke, bentar, dia keluar. Set. Lalu ada folder segitiga. Oke. Di sini kita akan simpan gambar kita di kalau K itu berarti kotak slash. Nah, oke, di sini untuk penamaan filenya kita bikin counter aja kali ya. Jadi ada kotaknya 0, lalu lingkaran itu 0, lalu segitiga itu 0. Berarti di sini kita kasih nama kotak-kotak, kita simpan dalam bentuk PNG aja. Lalu kotaknya kita jumlah. Nah, lalu kalau misalkan event char itu sama dengan L, berarti lingkaran. img.save lingkaran slash lingkaran .png. Nah, lalu lingkaran 1 elif event char. Nah, ini kalau charnya segitiga S, berarti img.save segitiga slash segitiga .png segitiga plus dengan 1. Oke. Nah, lalu di sini kita sudah simpan. Nah, ada satu permasalahan lagi nih. Ini dimensi gambarnya terlalu besar nih, 500 kali 500. AI kita akan kesulitan. Jadi kita bantu lagi AI-nya, kita perkecil lagi ukurannya. Jadi kita bikin objek gambar baru ya, img apa ya, kita sebut img temp gitu misalkan. Jadi kita img.resize, jadi misalkan jadi 28 kali 28 gitu. Maka akan kita simpan itu adalah img temp ini. Oke, mari kita coba. Di sini kita akan coba buat gambar segitiga S. Oke, sebenarnya terjadi error. Oke, local variable segitiga. Oke, local variable. Ya, di sini kita gunakan keyword global. Kotak lingkaran segitiga. Oke. Kita coba gambar segitiga. Oke, error lagi. Maksudnya tidak error. Oh, ini dia. Nah, ini dia segitiga kita kecil mungil. Kita bikin 10 gambar. Jadi dia itu akan pelajari gambar segitiga itu sebanyak 10 gitu ya. Oh ya, kalian bisa buat gambarnya berbeda-beda, nggak harus sama. Oke, di sini segitiganya sudah ada 10 buah. Kita lanjutkan ke gambar kotak, ke close tadi. Sorry. Oke, selanjutnya kita buat lingkaran. Oke, di sini kita sudah punya 10 gambar untuk setiap objeknya. Oke, selanjutnya kita akan bikin AI-nya. Nah, di sini kita buat file baru lagi, AI. Nah, di sini kita akan menggunakan dari nearest neighbor ini.
Jadi ini from, kita kopas aja kali ya. Nah, ini. Nah, di sini kita akan buat fungsi untuk load datasetnya dulu. Load dataset. Di sini kita perlu yang namanya OS untuk iterasi di foldernya nanti. Di sini ada kotak, kita buat list kosong dulu, lalu lingkaran, lalu ada segitiga, lalu kita for file in os.listir itu di folder yang pertama yang kotak. Nah, lalu kita buka gambarnya img. Oh, kita perlu fill lagi di sini, from fill biar sama lah, from fill import image gitu kan. Oke. Image.open di foldernya ada di kotak slash nama filenya. Lalu setelah kita buka untuk datasetnya tersendiri, jadi untuk si library nearest neighbor ini tuh dia hanya bisa menerima X dalam bentuk satu dimensi, sedangkan gambar kita ini kan 2 dimensi kan. Nah, kita mesti rubah aja jadi satu dimensi. Caranya dengan cara kita luruskan aja atau di flatten. Jadi img itu samakan img.flat. Kita flatten dulu ya. Oh, sebelum kita flatten kita harus gunakan library numpy dulu, import numpy. Oke. Bentar, ketuker. Sini ya taruh biar lebih rapi lah. Jadi kita jadikan dia numpy dulu, np.array dari si img, baru kita flatten. Nah, setelah kita flatten baru kita masukkan ke kotak.append dari si img. Lalu selanjutnya untuk yang lingkaran dan segitiga kita kopas saja, kita ganti ini lingkaran. Lalu untuk segitiga terakhir kita return kotak lingkaran segitiga. Nah, di sini kita bikin fungsi lagi, misalkan load AI misalkan seperti itulah. Nah, di sini kita akan buat modelnya nih. Model itu sama dengan connectBoard classifier. Jadi kita samakan seperti ini ya. Lalu ada neighbornya, neighborsnya kita pakai 5 aja. Nah, untuk penjelasannya komen aja di bawah kalau misalkan kalian pengen penjelasan matematika dibalik dari nearest neighbor ini atau KNN ini. Kita load datasetnya, ada kotak lingkaran segitiga, itu load dataset. Oke, di sini biar keren lah ya, kita kasih print jadi info gitu misalkan, loading dataset, lalu kita kasih print info loading model. Oke, kita serang di sini kan buat modelnya. Nah, untuk labelnya, nah kita anggap kotak itu labelnya adalah 0, lingkaran itu 1, segitiga itu 2, karena kan harus angka ya labelnya. Jadi kita bisa bikin y kotak itu sama dengan np.zeros sejumlah len dari kotak gitu kan. Lalu untuk lingkaran itu 1, berarti y lingkaran itu np.once dari len lingkaran. Lalu ada y segitiga itu np. Nah, di sini nggak ada np.tos, yang adanya zeros dan 1. Kita pakai 1 saja. Len segitiga kita kali 2 gitu. Jadi 2 nanti. Oke, di sini kita sudah punya x-nya yaitu ini. Lalu di sini kita juga sudah punya y-nya, targetnya. Tinggal kita latih. Model fit. Oke. Pertama, ini kan masih terpisah nih. Kita mesti gabung dia. Caranya x, karena dia bentuknya list, tinggal dijumlah aja. Kotak ditambah lingkaran ditambah segitiga. Nah, kalau yang y ini kan dia bentuknya numpy array. Jadi kita gunakan np.concatenate dari y
kotak. Nah di sini urutannya harus sama ya, kotak berarti kotak dulu, jangan sampai ketuker. Lalu Y lingkaran dan Y segitiga. Kita fit X, Y, lalu kita return model. Oke, load AI nya sudah jadi. Sini kita import saja. Jadi kita import AI. Sini kita ambil modelnya, model dengan AI.load AI. Setelah kita model, nah di sini kita pengen dia klasifikasikan setiap kita selesai menggambar. Jadi di sini jadi kita udah punya gambarnya, kita resize dulu ya. Jadi img temp itu dari img.resize jadi 28 kali 28. Setelah kita resize, kita jadikan di array, berarti img temp itu sama dengan np.array dari si img temp. Setelah kita jadikan dia array, kita flatten img temp itu sama dengan img temp.flatten. Setelah kita flatten, baru kita hitung hasilnya, yaitu dari output itu sama dengan model.predict, ya kan, predict dari si img temp. Lalu kita coba print output. Oke, semoga tidak error. Oke, np is not defined. Oke, di sini kita import dulu. Import numpy as np. Oke, di sini kita belum as np. Numpy has not. Oh, bentar. Numpy concatenate. Oh, typo. Concatenate. Nah, oke. Sini kita coba gambar kotak. Oke, jadi satu ya. Mungkin kotak dan lingkaran itu mirip. Kita coba segitiga. Dua. Oke. Dia berhasil menebak kalau ini adalah segitiga. Kita coba lingkaran. Oke, benar. Kita coba kotak. Masih satu ya. Kita coba kotak yang lebih besar. Nah, sini dia bisa nebak ini adalah kotak. Oke, di sini kita tinggal apa ya? Tinggal kita print aja lah dalam bentuk teks. Jadi if output yang ke 0 itu adalah 0, berarti kita print kotak, ya kan. If output yang ke 0 itu adalah 1, kita print lingkaran. Lalu berarti else, terakhir kita print segitiga. Oke, kita coba segitiga, mantap. Kita coba kotak, oke. Lingkaran, oke, mantap. Aplikasi kita sudah jadi. Mungkin kita bisa bikin tampilannya lebih sedikit menarik. Jadi kita tampilkan di GUI-nya saja ya, untuk hasil prediksinya. Jadi kita akan buat sebuah label lagi. Jadi misalkan di sini label itu sama dengan tk.label versi window. Lalu kita coba ya. Harusnya aja muncul label. Oke. Kita coba tes label.text. Kita belum pack. Sebenarnya saya tidak terlalu familiar dengan library tkinter ini. Oke, di sini labelnya udah ada. Kita coba kasih teks label teks sama dengan tes gitu. Kita coba tes dulu. Oke. Kita coba cari tkinter label teks.
Lalu dari sini caranya kita text to display. Oke. Teks, oh jadi seperti ini caranya. Oh bentar, saya salah nih. Misalnya kita di Python 3, jadi ada sedikit perbedaan antara Python 3 dan Python 2. Oke, ternyata sama ya. Oke, berarti di sini kita perlu yang namanya string var. Oke, kita perlu yang namanya string var dari si TK. Berarti kita bisa buat di sini di global variable saja. Nah, di sini misalkan prediction, akan kita kasih tes dulu ya. Lalu di sini oke, kita buat string var aja berarti ya. tk.string var. Lalu kita buat labelnya, dimana text variabelnya ini adalah prediction. Seperti ini adalah prediction. Lalu kita tinggal set saja. Coba kita tes. Prediction dot set ya sudah ya. Tes. Oke, muncul. Berarti kita gunakan prediction set ini di sini. Prediction set. Oke. Lalu terakhir, jangan lupa ini kita global, lupa, nggak salah ya. Ini kan label. Label ini kita taruh global aja. Berarti label.pack. Oke, kita coba. Prediction is not defined. Prediction is not defined. Ini posisinya. Oke, kita buat set lingkaran. Jadinya kotak ya, segitiga. Oke, kotak. Oke, lingkaran. Oke. Ya, di sini kita sudah berhasil membuat AI kita, dan kita sudah taruh di sini juga untuk hasilnya. Nah, menurut kalian bagaimana? Menarik nggak? Baik, terima kasih setelah sudah menyaksikan video ini ya. Cukup lama juga. Oke, thank you.